ini. Jadi kedatangan saya di sini itu untuk mewawancara Ibu perihal kesehatan yang ada di Desa Cikampek Utara ini. Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Dr. Nendin Mardina, kebetulan saya di sini sebagai Kepala Puskesmas Cikampek Utara. Kami mempunyai dua desa, Desa Pucung dengan Desa Cikampek Utara. Gitu. Nah, Ibu bisa ceritain sedikit gak tentang latar belakang pendidikan sama perjalanan karir Ibu sehingga menjadi Kepala Puskesmas di Desa Cikampek Utara ini? Puskesmas Cikampek Utara. Ya. Oke. Saya awalnya tahun 2006 saya PTT, terus kemudian di 2007, 2010 saya PNS, 2012 saya jadi Kepala Puskesmas. Pertama saya di Wadas Teluk Jambe, terus udah gitu 2015 saya di Puskesmas Cikampek Utara. Jadi kalau memang misalnya latarnya pendidikan, saya udah S2. Iya. Berarti menjabat dari tahun 2012. Di sini 2015. Ya. Nah, lalu apa sih yang memotivasi Ibu untuk mengabdi di posisi Ibu sekarang ini? Sebetulnya untuk motivasi sih kebetulan ya yang namanya jabatan itu adalah titipan. Mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan untuk menjadi leadernya puskesmas. Sebagai leader puskesmas itu ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya yaitu mengawasi, membina, mengatur dan segalanya. Itu tuh kita manajemennya. Jadi setiap program apapun nanti akan dikerjakan sama programmernya masing-masing dan kita koordinasikan sehingga setelah itu baru kita laporkan ke Dinas Kesehatan. Hasilnya itu kita ada pelaporan-pelaporan yang ada di aplikasi, ada yang langsung ke Dinas Kesehatan gitu. Nah, menurut Ibu sendiri gimana nih kondisi kesehatan masyarakat di wilayah ini secara umum? Terus apa masalah kesehatan yang paling dominan atau yang paling banyak di Cikampek Utara ini apa tuh? Oh ya. Kalau memang misalnya untuk yang paling dominan untuk kesehatan di Puskesmas Cikampek Utara ini karena kami dua desa, kami itu program-programnya banyak sebetulnya. Kalau untuk penyakit, mungkin penyakit itu sesuai dengan musimnya ya, semacam musimnya. Kalau sekarang banyaknya infeksi saluran pernapasan atas atau disebut batuk pilek. Nah, batuk pilek itu sekarang banyak banget karena pancaroba kan. Nah, di situ masyarakat banyak tuh yang sedang ini. Cuman kalau di Puskesmas Cikampek Utara itu kami juga program-program banyak yang berjalan selain itu. Tapi yang menjadi beban, bukan beban ya, menjadi tanggung jawab atau PR kami masih banyaknya MDR. MDR itu TBC yang sudah levelnya untuk naik ke atasnya lumayan. Jadi itu yang menjadi PR kita karena memang Puskesmas Cikampek Utara itu ada satu wilayah di situ tuh dekat dengan rel kereta api. Jadi polusi udara dan lain-lainnya dan dengan kelembapannya lumayan. Kalau masalah untuk hipertensi sendiri Bu, kalau di situ hipertensi sih jelas. Kalau itu karena lansia ya. Kebetulan pasien puskesmas itu banyaknya lansia. Hipertensi dengan DM itu nggak terlalu dominan gitu. Cuma ya karena infeksiusnya aja yang banyak. Kebetulan kalau hipertensi dengan DM itu kita ada kelas prolanis namanya. Nah, prolanis itu jadi untuk orang-orang yang DM, yang hipertensi, jadi dikumpulkan dalam 1 bulan sekali. Ada kelasnya itu. Mengikuti kelas gitu ya? Iya, betul. Di situ ada pengawasan, di situ ada pemeriksaan, di situ ada penyuluhan dan pemeriksaan dari dokter. Jadi selalu jelas gitu ya Bu? Selalu jelas, jadi terpantau. Oke, pertanyaan selanjutnya, program utama kesehatan yang berjalan di desa ini tuh apa aja tuh Bu?
program kesehatan. Kebetulan kita baru selesai sekarang itu PMT olahan. PMT olahan itu untuk bayi dan balita yang gizi rendah atau dengan ibu hamil kek. Nah itu kita ada namanya PMT olahan itu setiap hari diberi makanan diolah oleh Pokmas. Ya kelompok masyarakatnya itu nanti dipantau tuh sama caselingnya dari dapurnya, dari higienisnya, dari segalanya itu dipantau, dan programmer gizi itu pasti evaluasi dalam seminggu sekali. Kalau untuk tingkat stunting di sini gimana Bu? Itu stunting itu kita dengan menggunakan dengan PMT Program tadi. Iya gitu, PMT olahan namanya. Jadi program stuntingnya kita bisa melihat, bisa memantau. Nah selanjutnya nih Bu, gimana sih tanggapan masyarakat terhadap program-program kesehatan yang telah dijalankan di puskesmas ini? Lalu partisipasi aktif masyarakat nih gimana nih Bu soal program-program ini? Kalau partisipasi masyarakat, mungkin masyarakat itu semacam kader juga sudah termasuk masyarakat ya. Mereka aware banget, mereka itu menyambut banget. Para kader itu pasti akan menyampaikan itu adalah mereka itu adalah sebagai kakinya kita, sebagai penyambung lidahnya kita untuk ke masyarakat. Jadi masyarakat, saya kira masyarakat Puskesmas Cikampek Utara itu, Desa Pucung dan Desa Cikampek Utara itu orang-orangnya cerdas. Mereka mengetahui, mereka karena pendidikan juga lumayan, karena posisinya Puskesmas Cikampek Utara itu ada di kota. Iya, jadi wawasannya nggak terlalu rendah banget gitu. Iya. Lalu apa aja sih Bu kendala utama dalam pelaksanaan program-program kesehatan di Puskesmas Cikampek Utara ini? Kalau untuk kendala sekarang sih pasti untuk pengambilan data itu pasti susah ya. Iya. Terus untuk aplikasi pengentrian aplikasi biasa, kalau memang seperti itu kan biasanya dari internetnya, dari jaringan, karena satu web itu bareng-bareng kan, senasional. Nah itu paling kendalanya di situ. Kalau untuk di masyarakat sepertinya kendala tidak ada, karena semua berjalan. Jadi hanya di data gitu ya Bu? Data, betul. Mau nanya nih Bu, emang ada kayak mahasiswa tuh ada nggak sih Bu yang turun ke sini juga gitu? Oh, iya. Kayak membantu buat ngecek data. Soalnya kalau di wilayah saya tuh kayak jadi dari kampus sama puskesmas tuh kolaborasi gitu Bu. Ya. Kalau di Puskesmas Cikampek Utara karena jauh ya dengan kabupaten kami, untuk kolaborasi itu tidak ada, tapi untuk mahasiswa yang PKL ada. PKL ada, mahasiswanya dari Magang juga ya Bu? Betul. Lalu apa nih Bu solusi atau strategi yang telah Ibu coba untuk mengatasi kendala tersebut? Kalau untuk solusi, kami biasanya mengadakan setelah pelayanan semua kumpul untuk mengentry semua aplikasi yang data-data yang sudah dikerjakan di lapangan. Itu aja. Biasanya sih terpenuhi gitu. Kalau memang datanya lengkap. Tapi kalau untuk bayi biasanya mereka masih kekurangan dari NIK, karena NIK itu kan untuk bayi orang tua belum mampu untuk bikin NIK-nya gitu, urusannya dengan desa. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan di Cikampek Utara ini? Kalau untuk tingkat kesadaran kesehatan, insya Allah wilayah kami sadar. Tapi masih banyak orang yang merokok di dalam ruangan atau keluarga yang merokok. Jadi untuk keluarga sehat itu kan ada kategorinya itu tuh. Nah itu yang bikin semua jelek. Lalu selanjutnya
gimana sih upaya Puskesmas dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan? Kalau untuk akses itu, kami itu kan ada namanya kunjungan ke posyandu, tapi kami itu melakukan integrasi layanan primer. Nah itu sekarang yang sedang digaungkan oleh Kemenkes tahun 2024. Jadi pelayanan di posyandu, pelayanan di pustu itu sama dengan siklus hidup dari 0 sampai dengan yang 10. Jadi semua pelayanan di situ. Dan sampai ada penyuluhan-penyuluhan juga, semua lengkap di situ. Jadi kita turun puskesmas, miniatur puskesmas turun di desa. Lalu yang terakhir nih Bu, apa aja sih yang paling dibutuhkan untuk peningkatan kesehatan di desa? Kalau untuk peningkatan kesehatan di desa mungkin kita harus sering-sering penyuluhan ya. Terus penyuluhan. Yang namanya penyuluhan, yang namanya contoh tidak akan seperti makan rawit sekarang langsung pedas gitu. Kalau yang penyuluhan itu kita lakukan terus menerus, tapi nanti dampaknya akan 10 tahun kemudian. Nah itu yang kita munculkan dari sekarang. Seperti itu. Baik, cuma segitu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya juga. Terima kasih ya Bu.